Mobil Formula E tahun 2020 insya Allah akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2020. Masyarakat perlu tahu kemana uang tersebut digunakan. Telah berkali-kali pula kami sebagai wakil rakyat berdiri di sini menanyakan nasib uang tersebut, namun tidak ada satupun penjelasan. PSI resmi ajukan interpelasi kepada Anies. Anies takkan bisa pakai jurus kabur lagi, ditulis oleh Ferdi di seaworld.com. PSI akhirnya secara resmi mengajukan hak interpelasi kepada Anies terkait penyelenggaraan Formula E di tahun 2022. Masyarakat perlu tahu kemana uang tersebut digunakan. Telah berkali-kali pula kami sebagai wakil rakyat berdiri di sini menanyakan nasib uang tersebut, namun tidak ada satupun penjelasan terkait hal ini. Kita lihat di pasal 1359 KUH Perdata mengatur tentang converse collegiate detailing atau pembayaran tidak berutang. Seandainya tim Pemprov mampu menegosiasikan bahwa kontrak tersebut earning law-nya adalah di Indonesia, maka kita bisa menggunakan pasal ini untuk menarik pengembalian komitmen fee. Kenapa? Karena ini adalah pembayaran tidak berutang. Tidak ada dispora mempunyai kewajiban utang. 22. Beberapa waktu lalu, Anies mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021 agar Formula E dilaksanakan tahun 2022. Bisa jadi karena sudah kepepet, tahun 2022 adalah tahun terakhir menjabat sebelum turun dari jabatan dan terpaksa nganggur selama 2 tahun sebelum diprediksi melaju ke 2024. Formula E ini penting bagi Anies karena bisa dijadikan sebagai portofolio besar dan juga penting bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalian pasti sudah tahu siapa saja. Seluruh anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi. Total ada 8 anggota yang sudah menandatangani pengajuan hak interpelasi. Dalam surat pengajuan tersebut disebutkan bahwa tujuan interpelasi adalah untuk meminta penjelasan Anies terkait dengan program yang memakan anggaran triliun rupiah itu. Pengajuan interpelasi ini bersifat penting mengingat alokasi anggaran triliunan di tengah pandemi, serta rentetan indikasi dan potensi pelanggaran hukum sebagaimana ditemukan BPK, kata Ketua DPW PSI Mikhail Victor Sianipar. Alasan lain adalah ngototnya Anies menjalankan Formula E di tahun 2022 dengan mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021 yang dianggap tidak elok karena belum ada hasil studi kelayaan penyelenggaraan Formula E yang disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi COVID-19. Alasan berikutnya adalah adanya indikasi tindakan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aspek penyelenggaraan Formula E, terutama tentang pengembalian komitmen fee Formula E serta aspek penyalahgunaan kewenangan gubernur yang telah mengkaitkan beban APBD melampaui masa jabatannya, mengingat kontrak Formula E ditandatangani untuk 5 tahun penyelenggaraan. Interpelasi menjadi sangat penting apakah Formula E ini mau dianggarkan atau tidak pada anggaran mendatang. Kalau ternyata Formula E disetujui, maka anggarannya harus disusun. Kalau tidak, makanya anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan prioritas lainnya, kata Mikhail. Syarat minimal untuk pengajuan interpelasi adalah 15 orang setuju untuk melakukan interpelasi. 8 anggota fraksi PSI sudah resmi. Mungkin pembaca sudah baca berita kalau PDIP juga turut berencana mengajukan interpelasi. Tapi baru ada 5 anggota fraksi PDIP yang resmi ajukan interpelasi. Di media lain disebut ada 7 anggota yang bersedia, padahal jumlah kursi PDIP ada 25 kursi. Entah mana yang benar. Jika benar ada 7 orang, maka total pas 15 orang sebagai syarat minimal pengajuan interpelasi. Memang saat ini hanya ada 2 partai yang resmi bersuara, partai lain entah bagaimana kabarnya. Mungkin masih pikir-pikir atau mau main aman. Kalau saya lihat di media, Golkar mungkin tidak ada niat untuk mendukung meski tidak setuju dengan Formula E. Gerindra masih pikir-pikir, bisa jadi karena wagubnya dari Gerindra. Demokrat, kalau partai ini tak usah berharap, anak kecil juga bisa menjawab hasilnya. Partai ini lagi nyinyir terhadap pemerintah, jadi partai pendukung pemerintah mungkin tidak akan mereka ladeni. PKS, harapan partai ini setuju interpelasi. Sama dengan berharap kucing bisa nyanyi lagu Blackpink. Partai ini saja mendukung dengan alasan mendongkrak ekonomi. Partai lainnya tak ada kabar hingga sejauh ini.
PDIP saat ini masih berusaha melobi fraksi lain agar ikut mendukung interpelasi. Saya pribadi setuju dengan interpelasi ini, anggarannya fantastis. Tapi banyak pertanyaan yang masih belum terjawab dan Anies enggan menjelaskannya. Seolah ada yang disembunyikan dan takut ketahuan publik. Interpelasi adalah jalan untuk satu-satunya agar Anies tidak lari dan muter-muter lagi menghindari pertanyaan. Dari 2019 kami sudah menyatakan penolakan Formula E. Hak interpelasi adalah satu langkah konkret yang kami harapkan bisa berlanjut hingga paripurna di mana Gubernur Anies bisa menjawab secara tegas, sehingga tidak ada keraguan bahwa kita ini mampu atau tidak melaksanakan Formula E. Hitung-hitungannya bagaimana, kata Mikael. PSI berharap proses pengajuan hak interpelasi bisa dituntaskan pada Agustus ini dan dibahas sebelum masa pembahasan anggaran. Ini masalah prioritas anggaran. Kalau Formula E diputuskan batal, maka anggaran Formula E sebesar 767,4 miliar rupiah bisa dialokasikan untuk kegiatan prioritas yang lain. Uang yang sudah disetor juga bisa segera ditarik kembali, kata Michael. Mungkin kalian paham kalau Anies itu mudah berkelit jika ditanya. Interpelasi jawabannya.